Ancaman perubahan iklim Pelajari semakin juga nyata kuat dan terjadi menjadi akibat terasa perubahan di iklim. sektor pangan global. Permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang ini semakin kompleks dan beragam. Dari tahun ke tahun, permasalahan lingkungan selalu bertambah dan cenderung tidak terkendali. Hal tersebut menandakan bahwa lingkungan hidup semakin rusak. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami ancaman terhadap perubahan iklim. Khususnya masyarakat adat yang hidup di negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap perubahan iklim. Mereka memanfaatkan alam untuk menyambung hidup mereka. Di sisi lain, mereka memegang peran penting dalam penjagaan iklim. Mereka telah mempertahankan sistem sosial ekologis yang seimbang. Dari sinilah kami Lalata IPB melakukan ekspedisi ilmiah dengan tema Masyarakat Adat, Pemelihara Alam, Pembaru Iklim. Ini jalan-jalan, Pak. Kebanyakan orang kami Dayak. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman suku, ras, bahasa, serta budaya, yang dimana masing-masing memiliki keunikan dan karakteristiknya sendiri. Sebagai penggambaran luasnya Nusantara, ekspedisi ini dilakukan di 3 wilayah Indonesia yang berbeda, yakni Tengah, Timur, dan Barat. Ketiga wilayah tersebut adalah perwujudan dari masyarakat adat yang masih melestarikan adat istiadat guna untuk menjaga alam. Pertama, wilayah Timur, dengan masyarakat adat Pulau Buru. Desa Weflan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Desa Weflan merupakan salah satu desa paling selatan di Kabupaten Buru dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Buru Selatan. Masyarakat adat Weflan hingga saat ini masih mempertahankan struktur dan lembaga adat, wilayah hukum adat, dan menerapkan sanksi hukum adat. Jadi katong kalau senjata itulah bikin rusak, satu tanpa keramat, berarti itu dapat kawalat, dapat musibah banyak. Ya. Itu dari pimpinan juga dapat musibah, masyarakat juga bisa dapat musibah. Karena katong pemangku adat ini memang masyarakat semua harap katong supaya jangan rusakkan tanpa keramat di kali atau di darat itu sebelum rusak, karena katong punya harapan itu katong harus jaga. Masyarakat adat Pulau Buru berkomitmen untuk menjaga alam untuk anak cucu supaya lestari. Di wilayah Indonesia bagian tengah, terdapat masyarakat adat Katingan Hulu, yang dimana mereka memiliki caranya sendiri untuk menjaga alam dan iklim. Masyarakat adat Katingan Hulu ini berada di desa Rantau Pandan dan juga Sapetung. Mereka berada di tengah hutan Kalimantan. Mereka bertahan hidup dengan mengandalkan ladang berpindah, yang dimana metode ini adalah metode bertani yang baik, karena memberikan ruang regenerasi hutan secara alami. Ladang itu jangan sampai terus, ladang yang berpindah-pindah itu. Tapi terlanjur kehidupan kita dari dulu berladang itu kan harus berpindah-pindah. Nggak mungkin kita nggak lagi. Soalnya kalau kita itu terus ladang kita, tanah yang kita pakai itu nggak bagus sudah kalau kita sini. Rusak. Ya rusak sudah. Kalau kita 2 kali aja kita nanam padi di situ di satu ladang. Ketiga kalinya itu nggak bakal bisa panen. Dampak perubahan iklim sangat dirasakan oleh mereka, utamanya di sektor transportasi, yang dimana mereka masih menggunakan kelotok atau perahu kecil untuk menghubungkan satu desa ke desa yang lainnya. Lalu banjir juga lewat sungai itu kan nggak bisa lewat. Sungai itu kan bisa meluap, jadi segala kelotok perahu itu nggak bisa kita lewat. Nah begitu juga kalau kemarau nggak bisa kita bawa hasil ke pinggir sama itu dampaknya. Jadi selain dampaknya untuk petani, juga untuk hasil masyarakat. Wilayah ketiga ini berada di Pulau Mentawai, tepatnya di Desa Pasakiat dan Leu, yang dimana masyarakat ada di sini masih sangat mengandalkan hidupnya dengan hutan.
Seluruh kebutuhan masyarakat adat Mentawai didapatkan dari hutan. Tapi mereka tahu dan paham seberapa mereka butuh dan seperlunya mereka ambil. Minimnya infrastruktur bukan menjadi alasan bagi ketiga wilayah untuk tetap melestarikan alam. Karena mereka paham betul manfaat dan fungsi alam itu seperti apa. Sekarang tugas kita, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat alam ini tetap terjaga.